Ini adalah telur beracun yang dihasilkan oleh induk katak panah. Belum sempat menetas, sudah digigit oleh anak-anak kecebong. Racun segera menyebar di kolam. Dan pemandangan yang tampak seperti saling membunuh ini, sebenarnya adalah strategi bertahan hidup yang direncanakan dengan cermat oleh induk katak. Di hutan hujan yang penuh dengan bahaya, induk katak panah menggendong anak-anaknya, sambil mencari sumber air yang aman. Punggungnya dapat mengeluarkan cairan unik, sehingga anak-anak kecebong dapat dengan aman beraktivitas di punggung ibunya. Agar tidak terjatuh, banyak predator di permukaan hutan hujan terlalu berbahaya. Induk katak mengarahkan pandangannya ke pohon yang tinggi. Karena di puncak pohon terdapat kolam yang bisa dibilang sempurna. Ini adalah tempat perlindungan yang sangat baik bagi anak-anak kecebong untuk bertahan hidup. Tanaman bromeliad mengakar di puncak pohon. Daunnya berbentuk seperti corong. Air hujan akan disimpan di pusat daun, membentuk kolam kecil. Tanaman bromeliad memanfaatkan ini untuk budidaya. Setelah beberapa waktu, kolam ini menjadi penuh kehidupan, melahirkan berbagai kehidupan kecil. Ketika kolam mengering, kehidupan kecil ini menjadi nutrisi bagi tanaman bromeliad. Sebelum anak katak pindah ke punggung induk katak, kolam ini sudah dikunjungi oleh pencuri lain. Tentakel dari alga Humboldt yang berdiam lama seolah-olah mengaktifkan navigasi. Dengan tepat menyusup ke dalam gudang makanan tanaman bromeliad. Ketika tentakel menyentuh air, akan tumbuh kantong penangkap serangga. Di samping setiap kantong penangkap serangga terdapat rambut pemicu. Begitu makhluk di dalam air menyentuh dengan lembut, mekanisme terpicu dalam sekejap, menyedot mangsa ke dalamnya. Seluruh proses berburu dapat diselesaikan dalam 1 milidetik. Tanaman dari keluarga nanas yang seumur hidupnya hidup sebagai parasit di pohon besar. Tak pernah menyangka bahwa dirinya juga terinfeksi oleh alga Humboldt. Semua ini berakhir setelah induk katak panah membawa anak kecebong ke puncak pohon. Setelah meletakkan anak kecebong ke dalam kolam, induk katak masih merasa cemas akan keselamatan anaknya. Untuk itu, ia memikirkan sebuah rencana yang brilian. Ia pergi ke bawah pohon, dengan gila memakan semut kecil yang mengandung racun ini. Meskipun tidak banyak bergizi, namun memiliki keunggulan karena beracun. Induk katak dapat mengubah racun semut kecil menjadi zat yang lebih beracun di dalam tubuhnya, memberikan dirinya tambahan kekuatan, agar pemangsa lain menjauh darinya. Itu kembali ke kolam di puncak pohon, menghasilkan satu telur katak yang sangat beracun dan belum dibuahi. Ketika kecebong memakan telur katak, racun di dalamnya akan dilepaskan, mengisi seluruh kolam. Hanya kecebong kecil yang bisa aman di dalam air. Ketika laba-laba perairan tertarik oleh kecebong kecil untuk berburu, kaki laba-laba menyentuh kolam. Wah, itu beracun. Hanya bisa menyerah dengan pasrah. Selama 2 bulan berikutnya, ibu katak panah akan terus menghasilkan telur katak yang bergizi, lezat, dan beracun. Untuk diberikan kepada kecebong kecil, memastikan mereka tumbuh sehat, akhirnya menjadi generasi ahli racun yang mematikan.